Okay, now time for kids story. Two boys. Sit close, more closer. Okay. Boys and girls, how are you this afternoon? This evening? Yeah, Christmas is coming soon. Is right? And I ask you, what kind of Christmas gift that you like the most? Can you mention? A bear. A what? Okay, thank you, bear. And I ask you a silly question, okay? Do you have the leftover gift from last year Christmas that you never opened? You never get anything. Okay, I could not imagine that keep the Christmas gift and unwrapped, unopened until now. Yeah, okay. But I did. You know, 2 years. Please pay attention. Today I'm wearing something new. Guess what? I'm wearing something new. No, not my robe, not my shoes, but my tie. About 2 years ago, my son who lived in Boston sent me a Christmas gift. After I opened it, oh, that is a beautiful tie. But I just put it away in the closet until today. I took it and I wear it. Okay, I feel bad about that because I believe that the purpose that my son sent me the Christmas gift want me to wear that tie right away. But I keep it for 2 years. Okay. No, actually, he doesn't know about it because he lives in Boston. Boston is far away in the East Coast. Okay, and then why I told you this story? Because Jesus is give us a magnificent gift, but so many people they receive the gift but never use it. Okay, receive the gift from Jesus, just put it away in the closet or in the drawer. I give the example. God gives us a beautiful voice, and the purpose is for us to what? To praise Him, not only sing. When you sing, you are using your mouth, but when you sing with your heart, that is praising, different. So singing different with praising. Okay. God gives us the ability to talk, but we never use it for the glory of God. We just talk, but we never share the gospel to other people. So feel bad, right? Okay? And today I like to tell you 3 of the great gifts that Jesus gave us, or God gave us. The first, God gave us His Son, Jesus Christ. That's mean Christmas time, right? But unfortunately, so many people, they never accept Christ as a gift. Do you? Yes. Accept Christ as what? As your own and personal Savior. This is the great gift, the number 1. And secondly, God gave us the Bible. What is the Bible? The Bible is a book. Yes, a book, I know. What kind of a book? It's a book that we read from God. Yeah. It is God's word, right? The Bible from cover to cover is the God's word. But do you have Bible? Yes. Yes. Do you read it every day? No. So we receive the great gift, but we never use it. Keep the Bible away. Okay. And thirdly, God give us the Holy Spirit. Where is the Holy Spirit now? With us? Where? Yeah, and yeah.
That's right, everyone. But the Holy Spirit dwell in our heart. Okay? And then, so how could we use this gift? We should listen the voice of Holy Spirit, and also we should obey His guidance, His command. That's correct. So basically, our lesson today is the three great gifts of God. First is what? His Son, Jesus Christ. Secondly, the Bible, God's Word. Thirdly, what? The Holy Spirit. So the most important thing, when God gives you a gift, not to save that gift, but to use it, to open it, unwrap it, and then use it. Amen? Amen. So, you are dismissed, and Happy New Year, and God bless you. No, not Happy New Year. Happy Christmas. Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas, that's right. Okay. You want to tell me something? No. Okay. So see you. Special You are song dismissed. by the Sunday school children. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih karuniamu yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai sang raja yang akan datang pada suatu hari. Biarlah pada ibadah sore ini Tuhan berkata-kata dalam hati kami masing-masing. Kami haus akan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 oleh Bapak Ortel, Roma 15 ayat 4 sampai 13 oleh Bapak Joni, dan Matius 3 ayat 1 sampai 12 oleh Bapak Pendeta. Yang akan membacakan ayat-ayat, silakan berdiri dan membaca dari tempat masing-masing. Terima kasih. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yah, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusuh akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dan pangkal Isai akan berdiri sepanjang panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tentu berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan kehiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan kehiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunnah untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan Dialah segala suku bangsa memuji. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Injil Matius pasal 3 ayat pertama sampai ke-12, demikian bunyinya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta
dan ikat pinggang, kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ia lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya dan dalam lubung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan setiap hari. Selamat sore, salam sejahtera pada ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Menurut tradisi gereja bahwa hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua dari masa Advent. Istilah Advent ini kita dapatkan dari kata Latin yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Jadi dalam masa Advent ini kita mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, dan sekaligus kita mengharapkan kedatangan yang kedua kali. Bagaimanakah kita menghitung masa Adventus ini? Kalau kita melihat kalender, tiap tahun itu berbeda-beda. Tapi masa Advent ini dimulai dari minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November. Dan terus berlangsung sampai malam Natal, yaitu 24 Desember. Jadi setiap tahun masa Advent ini waktunya berbeda, tapi tetap merupakan 4 hari Minggu sebelum hari Natal. Dan pada hari ini tatkala kita memasuki minggu yang kedua, kita akan bersama-sama merenungkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan nubuat ini sudah dan akan digenapi oleh Tuhan Yesus yang sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Bagaimanakah nubuatnya? Di sini ayat pertama yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu suatu tunas akan keluar dari tunggul Yesai, dan taru akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara sekalian,
kita mengetahui tunggul itu adalah pohon besar yang ditebang, tinggal pangkalnya itu. Nah, jadi tunggul itu tidak mungkin akan bertumbuh lagi. Jadi seolah suatu keadaan yang tidak ada harapan lagi. Demikianlah nubuat Nabi Yesaya mengenai umat Allah. Yang dimaksud umat Allah pada waktu itu khususnya yaitu negara Yehuda, di mana mereka setelah kehilangan kejayaannya dan tidak mungkin dibangkitkan lagi seperti kejayaan masa Raja Daud, di mana pengharapan mereka itu sudah tidak ada, bagaikan tunggul yang tidak akan bertumbuh. Mengapa umat Allah mengalami keadaan yang sedemikian? Sebab umat Allah pada waktu itu tidak setia kepada Tuhan. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan, tidak beribadah dengan ketulusan, bahkan mereka menyembah berhala. Saudara sekalian, maka Tuhan mengizinkan bangsa Asyur yang mengancam negara Yehuda, sehingga Yehuda itu harus tunduk kepada Asyur. Setiap tahun mereka harus membayar upeti yang berat sekali. Sampai pada suatu waktu Yehuda itu merasa jengkel, tertekan, lalu mereka berpaling kepada Mesir, ingin minta pertolongan Mesir untuk memberontak Asyur. Dan hal ini sudah diperingati oleh Nabi Yesaya, jangan kamu memberontak, sebab jangan kamu bersandar kepada Mesir. Kamu mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Allah ini sanggup melepaskan kamu dari tekanan orang kafir. Tetapi Yehuda tidak mau mendengarkan suara dari Yesaya. Tatkala mereka memberontak, kemudian mereka dikalahkan oleh Asyur dan mereka dijajah. Lalu keadaan mereka itu lebih payah lagi. Mereka ditindas, mereka dijajah. Tatkala mereka menderita, lalu mereka berharap ada penolong dari Tuhan yang dapat melepaskan mereka dari penderitaan jajahan ini. Nah, oleh karena itu, di mana saudara sekalian, Yesaya memberikan suatu harapan yang baru. Dari di sini, ini gambarnya saya lupa tadi. Ini ada tunggul yaitu pohon besar yang ditebang. Tunggul ini tidak mungkin akan bertumbuh lagi. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia itu dapat memberikan suatu pengharapan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Yesaya. Artinya dari keluarga Daud itu akan tumbuh lagi suatu tunas, dan tunas ini akan menjadi taruh, menjadi cabang, branches, dan kemudian cabang ini akan berbuah. Ini menunjukkan suatu pengharapan baru yang sudah tidak ada harapan. Tuhan memberikan pengharapan yang mustahil akan terjadi, Tuhan jadikan mungkin. Saudara sekalian, maka Yesus pernah mengatakan, ini adalah tadi tarung yang tumbuh dari tunggul itu. Tuhan mengatakan bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara sekalian, ini suatu pelajaran rohani yang indah sekali. Tatkala dunia mengalami malapetaka, kesukaran, penderitaan, demikian pula orang Kristen pun sering menderita. Banyak problema, masalah terjadi. Ada orang mengatakan, pendeta, masalahku itu terlalu banyak, terus menumpuk bagaikan gunung. Bagaimana aku menanggulangi? Ini janji Tuhan. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, dan kita pun dapat berkata pada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan
tidak ada yang mustahil bagimu. Ini janji Tuhan yang indah. Saudara sekalian, Daud seorang remaja menghadapi Goliat, raksasa yang besar. Bagaimanakah Daud bisa mengalahkan? Ini ada suatu perkataan dalam bahasa Inggris mengatakan, focus on giant, you stumble. Focus on God, your giant tumble. Saudara sekalian, kalau kita hanya memikirkan kesukaran, lalu kita akan bagaimana? Tersandung. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan, bahwa kesukaran yang bagaimanapun besarnya akan jatuh terguling-guling. Saudara sekalian, oleh karena itu kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita beribadah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di dalam Alkitab sering menyebut tentang Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dia itu mempunyai nama-nama yang berbeda. Misalnya dia adalah domba Allah, dia adalah gembala yang baik, dia adalah batu penjuru, dia adalah firman, dia adalah anak Allah, dia adalah anak manusia. Dari Yesaya tadi kita melihat dia mempunyai nama yaitu Taruh atau Neser dari Tunggul Isai. Artinya Yesus itu adalah suatu pengharapan yang baru yang keluar dari keluarga Daud. Ini nama saudara sekalian. Lalu di dalam Matius ya ada suatu problematik Matius yang kita sebut ya, di mana Yesus itu disebut orang Nazaret. Saudara bayangkan di sini mengatakan setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini nama gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Diucapkan oleh siapa? Oleh nabi-nabi. Tapi kalau saudara membaca seluruh perjanjian lama, adakah nabinya mengatakan perkataan ini? Tidak ada. Tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan bahwa Mesias itu disebut orang Nazaret. Bahkan kata Nazaret ini tidak terdapat di dalam perjanjian lama. Ini disebut problematik Matius. Bagaimanakah kita menerangkan ayat ini, saudara sekalian? Di mana kita mengetahui bahwa Nazaret itu bahasa aslinya suaranya hampir sama dengan Nezer. Di sini Matius itu mempermainkan kata, ya. Dia mengatakan Yesus itu orang Nazaret. Yang dipentingkan bukannya dia pernah tinggal di Nazaret, tetapi dia ingat akan nubuat Yesaya yang mengatakan Mesias itu merupakan Taruh Neser dari Tunggul Isai. Jadi Yesus itu merupakan sesuatu pengharapan yang baru yang Allah berikan di dalam keluarga Daud. Oleh karena itu dalam Matius pasal pertama ayat pertama mengatakan Yesus Kristus itu adalah anak Daud, anak Abraham. The son of David, the descendant of Abraham. Itu yang akan ditekankan. Saudara sekalian, sesuatu yang tidak mungkin tetapi telah dimungkinkan oleh Tuhan. Lalu di dalam nas Alkitab yang kita baca itu kita melihat ada dua Adventus, dua kedatangan Mesias. Yang pertama yaitu Mesias ada taruh dari pangkat Isai. Jadi dia itu sangat hina sekali, taruh. Dia itu orang Nazaret. Orang Nazaret itu mempunyai satu konotasi yang negatif, saudara sekalian. Sebab Nazaret itu berbeda dengan Yerusalem. Yerusalem, Bethlehem itu mempunyai suatu hubungan yang penting atau peran yang penting di dalam
agama atau politik, tapi Nazaret itu satu dusun yang kecil. Zamannya Yesus, penduduk Nazaret itu tidak lebih dari 500 orang. Jadi Yesus ya dalam Adventus yang pertama dia datang sebagai Sang Juru Selamat. Dia harus merendahkan diri sedemikian rupa bagaikan taruh yang keluar dari pangkal Isai. Dia dihina, dia diejek, dia kehidupannya itu mulai dari palungan dan diakhiri di kayu salib. Pelayanan yang hina demi menyelamatkan umat manusia dari penderitaan akibat dosa. Ini Adventus yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan Adventus yang kedua. Taruh ini menjadi panji-panji bagi bangsa-bangsa. Pasal 11 ayat yang 10. Jadi saudara sekali, kita melihat tunas yang keluar dari punggul Esa itu menjadi taruh. Lalu taruh itu bertumbuh dengan kuat, akhirnya berbuah. Dan di sini dikatakan taruh itu akan menjadi panji-panji, berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Jadi Adventus yang pertama Yesus ditolak. Dia datang ke tempatnya dan orangnya sendiri menolak dia. Tetapi pada Adventus yang kedua orang mencari Tuhan Yesus. Suku dari bangsa-bangsa semua mengamini. Semua berduyun-duyun akan menyembah Tuhan